Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabbahakumullahu bil khairi wal barakat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini hari Rabu tanggal 13 Maret bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1445 Hijriah. Pagi sekitar jam 6:22 Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas dengan sebaik-baiknya insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah berikan keberkahan pada keluarga, harta, dan usia kita. Dan yang terpenting, kita mendapatkan keistiqomahan untuk beribadah. Istiqomah adalah merupakan satu amalan yang sangat mahal. Sehingga kita harus bersyukur. Apabila kita sudah bisa melakukan sebuah kebaikan, maka syukuri agar istiqomah itu selalu membersamai kita sampai husnul khatimah insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, sahabat sekalian, kita masih di awal-awal bulan Ramadan. Mari kita gunakan, kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk beramal, untuk tilawah, untuk tadarus, untuk beristighfar, bersedekah, salat tarawih, dan semua amal-amal yang baik kita gunakan waktu kita ini dengan sebenar-benarnya. Karena bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat mulia yang Allah sediakan bagi kita untuk melipat gandakan amal kebaikan kita. Kita tahu bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW sangat-sangat pendek dibandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu kelipatan-kelipatan inilah yang Allah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan kelipatan-kelipatan ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan kita nanti di hari kiamat. Sahabat sekalian, ini adalah salah satu sini aja ikon terindah di Qatar. Masya Allah, tabarakallah. Pagi yang cerah, sangat cerah, alhamdulillah. 2 jam atau 1 jam ya, lebih tepatnya 1 jam lebih dari waktu syuruk terbitnya matahari. Laut yang ombak riak-riak kecil, masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan begitulah keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat sempat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita diberikan oleh Allah nikmat bersyukur. Nah, bersyukur ini adalah nikmat juga. Ketika seseorang bersyukur, itu artinya Allah sudah sediakan baginya sekian banyak nikmat-nikmat yang lain insya Allah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, firman Allah, la azidannakum, pasti aku akan menambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Maka ucapan itulah yang harus keluar dari lisan kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam kesempurnaannya. Kita puji Allah dari kekurangan-kekurangan yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillah. Mundur.
Kita ucapkan alhamdulillah. Allah ketika memberikan kepada kita nikmat sekecil apapun, kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara kita yang mungkin secara zahirnya diberikan sesuatu oleh Allah, tapi pada dasarnya sesuatu itu bukan miliknya. Harta yang melimpah namun tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat digunakan karena mungkin faktor kesehatan ataupun yang lainnya. Nah, maka ada orang-orang yang Masya Allah, Oke, ke atas sini sana. iya. Ini nanti ganti ya di rumah. Kan. Iya. Udah mundur, jangan terlalu jauh. Mundur dikit, mundur. Maka ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatnya itu dalam artian kekayaannya ataupun yang lainnya itu tidak terlalu banyak. Cukup Allah berikan. Tapi kekayaan yang luar biasa yang Allah berikan adalah mata, pendengaran, kemudian lisan, sehingga dia mampu bersyukur kepada Allah. Nah, inilah nikmat yang luar biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mundur, Dek. Nanti naik lagi airnya. Mundur. Itulah makna daripada alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Mari kita berusaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada di muka bumi ini, di alam jagat raya ini yang pantas untuk disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Karena pada dasarnya selain Allah itu makhluk. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah, Dia itu yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat kita bergantung, tempat kita memohon. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna daripada la ilaha illallah. Kemudian sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, lafaz yang sangat dianjurkan untuk kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lah yang Maha Besar dari segala makhluknya. Allah yang Maha Besar kekuasaannya, keagungannya, keperkasaannya. Dek, bener, Dek. Allah itu memiliki segalanya. Al-Kamal, kesempurnaan. Al-Jamal, keindahan. Wal-Jalal, keagungan. Maka mata ketika melihat bangunan-bangunan yang megah, indah seperti ini, kita sudah mulai terheran-heran siapa pembangunnya, siapa yang membangun, siapa arsiteknya. Nah, lantas bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala? Lantas bagaimana ketika kita melihat laut yang begitu luas seperti ini? Langit yang begitu luas di atas-atasnya seperti ini? Mustahil tidak ada yang menciptakannya. Maka disitulah akan keluar dari lisan kita ungkapan Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Nah, ketika 4 kalimat ini kita sudah terbiasa untuk mengucapkannya, maka insya Allah hidup kita akan menjadi berkah, hidup kita akan menjadi tenang, kita tidak akan mendapatkan ujian, melainkan ujian itu adalah mampu kita selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala.